Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. At-Tasi was-Salasun min Suwaril Quran, Surah Az-Zumar. Surah yang ke-39 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Az-Zumar. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 75 ayat. Ma makna Az-Zumar? Az-Zumar artinya adalah kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan, sehingga dinamakan surah ini dengan Az-Zumar karena di dalamnya ada menceritakan yang demikian itu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dihalau orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hendak menuju surga itu berkelompok-kelompok. Orang-orang yang takwa kepada Allah akan disuruh menuju ke dalam surga dengan berkelompok-kelompok atau bersama dengan rombongannya. Para ahli tafsir mengatakan kenapa sebabnya? Lianna al-muttaqina idza qila lahum idhabu ila jannah fayakunu la nadkhuluha hatta yadkhuluha ma'ana ahabba'una wa asdiqauna. Begitu orang-orang yang takwa kepada Allah itu disuruh hendak masuk ke dalam surga. Hai orang yang takwa, masuklah kalian ke dalam surga. Maka orang yang takwa tadi berkata, kami tidak mahu masuk ke surga kecuali masuk bersama kami orang-orang yang kami cintai dan kawan-kawan kami yang ada di dalam dunia. Nah, mereka akan sibuk, orang-orang yang takwa tadi, mencari kawan-kawan mereka, mencari sahabat-sahabat mereka supaya mereka bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, alla khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Persahabatan, pertemanan di dalam dunia nanti di akhirat akan menjadi permusuhan, saling lari dan menjauh antara satu dengan yang lainnya, kecuali persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan yang bisa diandalkan dunia dan akhirat adalah kawan-kawan atau orang-orang yang takwa kepada Allah sahaja. Karena orang yang takwa itu tidak akan masuk ke dalam surga dengan sendirian. Mereka akan mencari kawan-kawan mereka yang ada di dalam dunia. Nah, inilah untungnya bagi kita berkawan dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi, para ulama menyampaikan bahawa man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar, wa man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana minal akhyar. Artinya bahawa barang siapa yang bersahabat dengan orang yang baik, barang siapa yang bersahabat dengan orang yang takwa kepada Allah, pasti dia akan menjadi orang yang baik, pasti dia akan menjadi orang yang takwa, walaupun dahulunya dia ini orang yang jahat. Manakala barang siapa yang suka berkawan dengan orang yang jahat, suka berkawan dengan orang yang zalim, dia pasti akan menjadi orang yang jahat, pasti akan menjadi orang yang zalim, walaupun dia ini sebelumnya orang yang baik. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sehingga bila mana mereka datang ke pintu surga, maka dibukakan pintu surga itu dan berkata kepada mereka itu bagi penjaga surga, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni surga, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga yang kekal selama-lamanya. Al-Imam Ali karramallahu wajhah menyampaikan bahawa kana ala babil jannah sajarah yanba'u min thaqiha aynan yasrabu al-mu'minuna min ihdahuma fatashuru azwabuhum thumma yakhtashiruma min al-akhra fatifu absyaruhum. Sebelum penghuni surga ini masuk ke dalam surga, maka di depan pintu surga itu ada sebuah pohon yang memancarkan dari batang pohon itu 2 pancaran mata air. Maka minum orang-orang yang beriman daripada satu pancaran mata air tadi, maka bersihlah perut mereka. Kemudian orang-orang yang beriman itu mandi di pancaran air yang lainnya, maka baiklah seluruh kulit-kulit mereka. Maka setelah itu malaikat-malaikat pun berkata, salamun alaikum, salam sejahtera, selamat bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Sebagaimana dengan surah-surah yang lain, surah Az-Zumar pun juga banyak memberikan pedoman serta petunjuk yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, andai kata bahawa orang-orang yang zalim itu memiliki bumi, hartanya ini seluas bumi dan seluruhnya yang ada di bumi, niscaya mereka tebus dengan itu daripada kejahatan azab yang mereka terima nanti pada hari kiamat. Jadi andai kata orang yang berbuat zalim di dunia ini berisi harta seperti bumi ini luasnya, maka akan mereka tebus demikian itu asal mereka jangan masuk
masuk ke dalam neraka. Andai kata bisa dibayar, maka akan mereka bayar yang demikian itu. Laftadau bih, niscaya mereka akan menebusnya, karena begitu dahsyatnya azab yang akan mereka terima bagi orang-orang yang berbuat zalim di dunia. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahji'un. Dan tampaklah bagi mereka dari Allah sesuatu yang dahulunya mereka tidak pernah membayangkan. Macam dikiranya neraka itu main-main, dikiranya siksa Allah itu enteng, dikiranya siksa alam kubur itu bohong belaka. Nah, begitu melihat langsung sebenarnya, maka akhirnya tampaklah bagi mereka sesuatu yang di luar sangkaan mereka sewaktu di dalam dunia dahulu. Wa badalahum sayyi'atu ma kathabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahji'un. Jelaslah kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan serta meliputi bagi mereka sesuatu yang dahulunya mereka anggap remeh itu. Para ulama ahli tafsir menyimpulkan dan memberikan beberapa isyarat kepada kita. Pertama, jangan kita sekali-kali berani berbuat zalim, berbuat aniaya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena urusannya sulit nanti di akhirat. Kalaupun kita ini sudah pernah terlanjur berbuat aniaya kepada hamba Allah, maka kita pun segera dituntut untuk meminta maaf, untuk meminta halal, meminta ridha kepada orang yang pernah kita zalimi itu. Jangan sampai kezaliman yang kita lakukan itu kita bawa sampai mati, karena di akhirat nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh kezaliman seperti menggibah orang, menganiaya pribadi orang, memfitnah orang, mengolok-olok, menghina orang, menipu orang, masuk ke rumah tanpa izin, melihat barang tanpa izin, menguping pendengaran yang dirahasiakan orang, membuka rahasia orang, tidak membayar upah kepada pekerja, istri yang durhaka kepada suami, perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Nah, segala macam perbuatan zalim yang lainnya ini mesti kita hindari dan tinggalkan perkara-perkara yang demikian itu. Dan yang paling penting juga adalah apabila kita menganggap remeh, menganggap enteng dengan perkara yang demikian itu, kemudian kita tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Karena barang siapa yang berbuat zalim kemudian dia menyebut namaku, kata Allah, maka akan aku sebut namanya dengan laknat. Jadi intinya adalah jangan pernah kita ini melakukan perkara aniaya, perkara zalim kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertaubat segera, bersungguh-sungguh dalam taubat kepada Allah, karena ini menentukan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi Qur'anil Karim, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Namun kalau ada orang yang melakukan dosa dan maksiat kemudian dia hendak mengharap ampunan Allah, nah ini namanya sudah tertipu dan terperdaya oleh syaitan. Apabila dia mati dalam keadaan yang demikian itu, maka akan dia jumpai bahwa Allah itu maha adil atas seluruh perkara yang pernah dibuatnya dahulu selama hidup dalam dunia. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Fala takhurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian terperdaya oleh kehidupan dunia ini. Wala yakhurrannakum billahil khurur, dan janganlah pula memperdaya olehmu syaitan sehingga engkau lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang beriman dan bijaksana adalah orang yang bisa memadukan antara Allah itu maha pemaaf dan juga Allah itu maha gagah perkasa, maha adil dan maha bijaksana. Demikianlah insyaAllah di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali. Minta halal, minta ridha, minta doa dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis radallah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi